Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini jumpa lagi dengan saya, Melia Yosita, di mata kuliah e-marketing dengan topik pembahasan saluran distribusi produk berbasis digital. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara perusahaan atau penjual untuk menyalurkan produk-produknya terutama untuk produk yang berbasis digital. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu yang pertama ada saluran distribusi, yang kedua adalah bagaimana perantara saluran distribusi online, kemudian mengenai konten sponsorship, infomediari, fungsi dan ukuran saluran distribusi online, sistem distribusi online, kekuatan dan manajemen saluran distribusi online, serta bagaimana cara mengukur dan matriks serta pengukuran saluran distribusi online. Oke, langsung kita mulai saja ya. Untuk yang pertama yaitu bagaimana sih pengertian dari saluran distribusi terutama untuk saluran distribusi online. Marketers harus mempelajari dan memahami mengenai saluran distribusi produk terutama untuk yang saluran distribusi online. Hal ini dikarenakan saluran distribusi merupakan salah satu poin penting dalam keputusan pembelian konsumen. Saluran distribusi atau distribution channel adalah kelompok dari beberapa perusahaan atau pihak yang bersifat saling ketergantungan dan saling bekerja sama untuk memindahkan produk, baik barang atau jasa ya, dan informasi dari supplier ke konsumen. Berikut ini merupakan anggota dari distribution channel, yaitu ada produser atau manufaktur ya, berupa pabrik yaitu perusahaan dan suppliernya atau perusahaan yang memproduksi produk baik barang maupun jasa. Yang kedua ada perantara atau intermediaris, yaitu perusahaan yang mempertemukan pembeli dan penjual serta menjadi perantara transaksi di antara mereka. Contohnya adalah wholesalers dan retailer. Dan yang ketiga ada pembeli atau buyers atau yang kita sebut sebagai konsumen, yaitu pihak yang mengkonsumsi suatu produk. Dengan adanya internet, ini menciptakan peluang baru nih dalam saluran distribusi online. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, terutama internet, membuat peluang baru bagi saluran distribusi produk perusahaan. Konsumen dimanjakan dengan kemudahan untuk mendapatkan produk dikarenakan perusahaan menyediakan berbagai pilihan layanan distribusi dengan strategi pemasaran online yang beragam. 4 faktor yang mempengaruhi strategi pemasaran online perusahaan jika dikaitkan dengan saluran distribusi yaitu yang pertama adalah jenis perantara atau intermediaris saluran distribusi online tersebut. Yang kedua ada ukuran saluran distribusi online. Yang ketiga ada fungsi masing-masing anggota saluran distribusi online. Dan yang keempat ada sistem fisik dan informasi yang menghubungkan anggota saluran distribusi serta memberikan pengaturan dan koordinasi untuk menghantarkan atau mengirim produk, baik barang maupun jasa. Nah, tidak semua produk yang berwujud aja nih yang bisa kita pasarkan secara online. Namun produk digital juga bisa nih seperti musik, e-book, bahkan kursus online hingga software itu bisa kita pasarkan secara online. Baik, kita akan membahas lebih jelas lagi mengenai apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan perantara atau intermediaris. Jadi di dalam sistem saluran distribusi ini pasti ada yang namanya perantara ya. Nah, dalam menentukan perantara untuk saluran distribusi produk berbasis online, kita perlu memperhatikan model bisnis yang digunakan oleh perusahaan. Tidak jarang ada perusahaan yang memasarkan produknya secara online untuk langsung mendistribusikan produknya ke konsumen tanpa melalui perantara. Tapi ada juga nih perusahaan atau produsen yang menggunakan perantara atau intermediaris untuk memasarkan produknya. Berikut ini merupakan perantara dalam saluran distribusi produk berbasis online. Yang pertama ada wholesalers, ada retailers, ada brokers, dan ada agents. Nah, kita bahas untuk yang wholesalers dulu ya. Wholesalers yaitu pihak yang membeli produk dari pabrik dan menjualnya kepada retailer. Oke, kalau retailer yaitu pihak yang membeli produk dari pabrik atau dari wholesalers dan menjual produknya kepada konsumen secara langsung. Contohnya retailers itu seperti supermarket. Kemudian ada broker, yaitu pihak yang memfasilitasi transaksi antara pembeli dan penjual tanpa merepresentasikan pihak penjual dan pembeli tersebut. Jadi dia tidak bilang, dia merepresentasikan penjualnya siapa dan pembelinya siapa.
Kemudian ada agents, yaitu pihak yang memfasilitasi transaksi antara pembeli dan penjual dengan merepresentasikan pihak penjual dan pembeli tersebut. Nah, agents ini dia berkebalikan dari yang brokers. Manufacturer's agent adalah agen yang merepresentasikan penjual, sedangkan untuk agent yang merepresentasikan pembeli kita sebut sebagai purchasing agent. Kemudian ada beberapa model yang digunakan oleh perantara atau intermediaris dalam saluran distribusi online. Ada yang dia langsung berperan sebagai brokerage, ada yang berperan sebagai agent, dan ada yang berperan sebagai online retailing. Ya, kita bahas satu persatu dulu untuk yang brokerage. Nah, brokerage model di mana ini membentuk pasar, di mana pembeli dan penjual bernegosiasi dan menyelesaikan transaksi melalui broker atau penghubung ya. Broker juga menerapkan adanya biaya transaksi, jadi tidak gratis. Jadi setiap penjualan yang dilakukan maka broker, orang itu akan mendapatkan fee. Namun broker tidak memberitahu siapa pembeli dan siapa penjual produk secara gamblang. Jadi yang deal antara transaksi itu hanya broker dari penjual dan hanya broker dari pembeli aja. Biasanya model ini berlaku pada pasar B2B, business to business, B2C, business to customer, maupun C2C atau customer to customer. Contohnya seperti broker saham atau broker pada lelang online. Beberapa keuntungan bagi pembeli jika menggunakan jasa broker diantaranya yaitu yang pertama kenyamanan dalam berbelanja, karena semuanya kan sudah diurus dengan broker. Kemudian kecepatan eksekusi pesanan. Yang ketiga proses transaksi yang lebih sederhana. Dan menghemat energi, biaya, hingga waktu transaksi ya. Nah, keuntungan menggunakan broker bagi perusahaan itu yang pertama adalah menghemat biaya mencari konsumen baru karena biasanya broker itu sudah tahu siapa yang akan membeli produk kita. Dan kemudahan menemukan konsumen yang benar-benar ingin membeli produk kita dengan harga berapapun. Oke, tuntas untuk brokerage model, orangnya kita sebut sebagai broker. Yang kedua ada agents model. Kalau agents model ini adalah berkebalikan dari yang brokerage. Tidak seperti broker, agent, orangnya kita sebut sebagai agent ya, merepresentasikan siapa pembeli dan penjual produk secara gamblang, bergantung pada siapa yang memberikan biaya transaksi. Jadi, pasti ada yang dinamakan biaya transaksi untuk setiap transaksi yang dibuat oleh agent. Contohnya adalah agen perumahan atau real estate agent. Nah, agen ini terbagi atas dua peranan nih. Yang pertama yaitu agent yang merepresentasikan penjual, ada juga agent yang merepresentasikan pembeli. Kalau agent yang merepresentasikan penjual, ini kita sebut sebagai agent represent seller. Ada terdiri atas yang pertama contohnya seperti agen penjualan, selling agent, yaitu organisasi tunggal yang membantu penjualan produk dan agen tersebut bekerja dengan imbalan atau komisi. Contohnya sebagai agen program afiliasi. Kedua ada agen pabrik atau manufacturer's agent, yaitu pihak atau organisasi yang merepresentasikan lebih dari satu penjual dalam satu website. Dan ada yang kedua itu agent yang merepresentasikan pembeli atau agent represents buyer. Contohnya seperti agent jasa titip belanja atau personal shopper. Oke, kemudian ada lagi yang ketiga model yaitu online retailing model atau yang kita sebut sebagai e-commerce. Salah satu online retail di sini yang dapat kita sebut sebagai e-commerce yang merupakan satu dari banyak model bisnis yang sangat dapat dilihat. Kita dapat menjumpai hampir seluruh kategori produk dijual di e-commerce mulai dari produk tangible hingga produk digital. Perusahaan melalui e-commerce memberikan konsumen kemudahan dalam layanan pembayaran hingga layanan antar pesanan yang dapat dipilih oleh konsumen itu sendiri. Perusahaan juga tidak hanya menggunakan satu saluran e-commerce, namun bisa dua, tiga, hingga lebih dari itu. Contohnya marketplace, website, atau social media. Nah, ini yang kita sebut sebagai multi-channel marketing. Oke, berikut ini merupakan beberapa contoh implementasi atau subbagian dari e-commerce. Yang pertama ada mobile commerce atau m-commerce. Yang kedua ada social commerce. Kalau mobile commerce atau m-commerce adalah
terjadi saat konsumen melakukan transaksi melalui smartphone atau alat berbasis mobile lainnya. M-commerce tidak hanya terkait dengan transaksi jual beli saja, namun beberapa hal di bawah ini seperti yang pertama ada mobile search, contohnya pencarian lokasi toko melalui Google. Yang kedua ada location based service, contohnya Google Maps. Kemudian ada QR code scanning, ada scanning barcode, ada image recognition yang digunakan untuk menghubungkan konten informasi tambahan seputar produk secara online. Bahkan misalnya ada produk nih, ada barcode atau image recognition kita scan di situ, bisa kita dapatkan informasi tambahan mengenai produk tersebut. Kemudian ada voice and text offers business, yaitu contohnya informasi mengenai penundaan jam penerbangan pesawat melalui notifikasi smartphone. Kemudian ada social networking, seperti Facebook, Twitter, Instagram. Kemudian yang kedua ada social commerce, yaitu salah satu bagian dari e-commerce yang menggunakan media sosial dan interaksi konsumen untuk memfasilitasi penjualan secara online. Contohnya sekarang seperti Instagram Shopping, jadi kita tidak harus menghubungi WhatsApp si penjual, kita tinggal klik barang yang ada di feed Instagram dia dan bisa langsung berbelanja. Oke, untuk selanjutnya kita akan mempelajari mengenai konten sponsorship. Nah, konten sponsorship ini merupakan salah satu bisnis model untuk meningkatkan profit perusahaan. Dengan kata lain, konten sponsorship adalah aktivitas saat perusahaan membuat website, mengundang banyak traffic kepada website tersebut, dan menjual jasa iklan online. Setelah trafficnya banyak, dia jual space untuk iklan online. Contohnya seperti Google dan Yahoo ya, kita bisa pasang iklan online di situ. Karena trafficnya sudah banyak. Banyak website perusahaan yang menjual space iklan online. Model konten sponsorship ini sering digunakan sebagai kombinasi dengan model bisnis lainnya untuk meningkatkan profit yang didapatkan oleh perusahaan. Ada usaha sampingannya ya, sehingga tidak hanya produk saja yang dijual, namun juga menjual jasa periklanan online. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai apa sih yang dimaksud dengan infomediari. Nah, kalau si infomediari ini adalah organisasi online yang mengumpulkan dan mendistribusikan informasi dan bertindak sebagai agen personal bagi pengguna. Dalam hal ini konsumen. Contohnya seperti perusahaan konsultan yang menyediakan jasa riset pemasaran. Ide awal munculnya infomediari adalah untuk memberikan konsumen kontrol bagaimana cara mereka menerima pesan pemasaran. Apa keuntungan yang didapatkan oleh infomediari selain uang? Infomediari mendapatkan informasi terkait konsumen untuk meningkatkan nilai dari database periklanan mereka. Sedangkan keuntungan bagi perusahaan yang menggunakan jasa infomediari adalah mereka dapat menyasar audiens yang sesuai dengan segmentasi dan target pasarnya. Jadi lebih ke arah perusahaan konsultan ya. Sekarang kita akan membahas mengenai fungsi dan ukuran saluran distribusi online. Ada 3 fungsi dari saluran distribusi online. Yang pertama ada fungsi transaksi, yang kedua fungsi logistik, dan yang ketiga fungsi fasilitas. Untuk yang pertama kita bahas dulu yang fungsi transaksi. Ukuran saluran distribusi online merepresentasikan jumlah perantara yang ada antara supplier dan konsumen. Semakin kecil ukurannya, maka kesempatan pabrik untuk berinteraksi langsung dengan konsumen semakin besar. Begitu pula sebaliknya. Namun, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, terutama internet, menimbulkan adanya fenomena disintermediation, yaitu pengurangan jumlah perantara yang bersifat tradisional. Untuk yang fungsi transaksi, merepresentasikan kontak yang dilakukan antara perusahaan dan konsumen dengan menggunakan strategi pemasaran komunikasi untuk membuat konsumen aware terhadap produk yang dijual. Nah, proses di dalamnya ini berupa yang pertama, melakukan kontak dengan konsumen, yang kedua, mengimplementasikan strategi pemasaran komunikasi atau markom, yang ketiga, mencocokkan produk yang dijual kepada kebutuhan konsumen, kemudian yang keempat, menegosiasikan harga, dan yang kelima, melakukan transaksi penjualan. Kalau fungsi logistik, termasuk di dalamnya berupa aktivitas distribusi fisik seperti transportasi dan penyimpanan persediaan. Biasanya fungsi ini dilakukan oleh pihak ketiga yang dipercaya oleh perusahaan. Contohnya, untuk melakukan pengiriman produk kepada konsumen, perusahaan menggunakan jasa perusahaan ekspedisi lain.
Proses di dalamnya berupa yang pertama melakukan proses distribusi fisik, yang kedua mengumpulkan produk untuk didistribusikan kepada konsumen. Dan yang ketiga ada fungsi fasilitas yaitu yang merepresentasikan aktivitas yang dilakukan oleh anggota saluran distribusi online. Aktivitas ini seperti misalnya melakukan riset pemasaran dan pendanaan. Oke. Dan dapat kita kategorisasikan sebagai saluran distribusi online itu merupakan suatu sistem ya. Jika sistem distribusi tradisional menganut prinsip bahwa hanya produsen atau manufaktur saja yang melakukan distribusi produk, maka saluran distribusi online melakukan integrasi berbagai aktivitas tersebut dengan melibatkan banyak pihak termasuk memanfaatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Ini yang disebut sebagai Supply Chain Management atau SCM. Nah, SCM ini merepresentasikan integrasi dari alur tiga kategori aktivitas yaitu material, informasi, dan pendanaan uang. SCM juga memungkinkan proses pengiriman produk dilakukan dengan efisien dan efektif, sehingga produk lebih cepat sampai kepada konsumen. Ini yang dinamakan sebagai prinsip continuous replenishment. Salah satu teknologi informasi dan komunikasi yang dapat digunakan untuk mengelola SCM adalah ERP atau Enterprise Resource Planning, yang merupakan sebuah sistem untuk mengelola proses dan persediaan terkait saluran distribusi online perusahaan. Kemudian bagaimana untuk kekuatan manajemen saluran distribusi online itu sendiri? Nah, setelah perusahaan menerapkan struktur saluran distribusi online, maka hal yang harus dilakukan selanjutnya adalah melakukan koordinasi, komunikasi, dan kontrol untuk menghindari konflik di antara anggota saluran distribusi tersebut. Saking banyaknya anggota saluran distribusi itu, pasti kita memerlukan yang namanya kekuatan dan manajemen. Internet memungkinkan kekuatan yang dimiliki oleh konsumen semakin kuat. Hal ini dikarenakan internet menyediakan akses informasi baik bagi perusahaan maupun bagi konsumen. Sebuah sistem digunakan untuk perusahaan dengan nama Electronic Data Interchange atau EDI yang digunakan untuk menciptakan hubungan struktural baik antar semua pihak yang terlibat dalam saluran distribusi online. Salah satu aktivitasnya adalah pertukaran informasi antar anggota saluran distribusi online dengan menggunakan sistem, sehingga mengeliminasi penggunaan kertas. Benefit yang didapatkan dapat berupa transparansi data, pilihan metode pertukaran data yang dilakukan di mana saja dan kapan saja, serta dapat diimplementasikan berdasarkan kondisi yang ada. Dan untuk yang terakhir, bagaimana cara kita mengukur apakah saluran distribusi online kita yang sudah kita terapkan ini worth it atau baik atau sesuai dengan rencana? Untuk menjawab pertanyaan ini, perusahaan harus mempertimbangkan efektivitas dalam menjangkau target pasar secara efisien dan membuat target pasar tersebut melakukan pembelian secara online, baik melalui e-commerce maupun melalui website. Sehingga dapat dikatakan bahwa jika pasar perusahaan termasuk ke dalam pasar B2C atau business to customer, maka untuk dapat menilai efektivitas tersebut, perusahaan harus melihat data penjualan yang dilakukan secara online, baik melalui website maupun e-commerce. Sedangkan untuk pasar B2B atau business to business, perusahaan tidak hanya dapat menganalisis data penjualan yang dilakukan secara online saja, namun perusahaan juga bisa nih menganalisis data pesanan yang telah dikirim dan aktivitas lainnya yang telah dilakukan oleh anggota saluran distribusi online lainnya. Oke, untuk pertemuan kita kali ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat dan sehat selalu. Kita ketemu lagi di video lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.